Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Pertanyaan hari ini mungkin kedengarannya simple ya, tapi penting banget di dunia investasi. Apakah ukuran dana kelolaan itu penting? Atau lebih spesifiknya lagi nih, apakah semakin banyak uang yang Anda kelola, jadi makin susah atau malah makin gampang ya buat dapat untung tinggi? Hmm, itu dilema klasik, Mas. Dan buat jawab itu, kita coba yuk selami pemikiran salah satu investor legendaris, Warren Buffett. Khususnya dari periode awal karirnya gitu, yang terekam di catatan sama surat-suratnya. Betul sekali. Kita bakal fokus nih ke bab 12 dari buku Warren Buffett's Ground Rules. Judulnya pas banget, ukuran versus kinerja. Kita lihat gimana pengalaman Buffett pas membesarkan Buffett Partnership Limited atau BPL itu ya, membentuk pandangannya soal hubungan antara jumlah modal sama potensi return. Gitu. Dana kelolanya kan nambah terus tuh, dari yang tadinya kecil jadi lumayan gede lah pada masanya. Dan ini maksa dia buat terus evaluasi strategi sama ekspektasinya. Nah, jadi misi kita di pembahasan kali ini, kita mau bongkar nih evolusi pemikiran Buffett tadi. Gimana pandangannya soal ukuran dan kinerja itu berubah seiring waktu, terus kondisi pasar, dan apa pelajaran penting yang bisa Anda petik dari situ? Kita bakal lihat nanti, jawabannya tuh nggak hitam putih ya. Ukuran itu bisa jadi kawan, tapi bisa juga jadi lawan, tergantung situasinya banget. Oke. Mari kita mulai bedah ini. Intuisi awal banyak orang, termasuk saya juga sih, mungkin mikirnya gini. Makin gede dana kelolaan, makin susah dong cari presentasi untung yang, wah, spektakuler gitu. Rasanya kan lebih lincah ya bawa perahu kecil daripada kapal tanker di lautan investasi. Itu pandangan yang umum banget, dan ya logis juga sih dalam banyak kasus. Cuma, yang menarik nih dari catatan awal Buffett, dia justru sempat loh lihat sisi positif dari pertumbuhan dana. Ini mungkin agak kebalikan ya sama intuisi tadi. Oh iya, saya ingat pernah baca itu. Di suratnya buat para mitra tanggal 18 Januari 1964, ada kutipan bagus. Inventaris ide kami selalu tampak 10% di depan rekening bank kami. Ini kayaknya nunjukin kalau waktu itu dia punya lebih banyak ide bagus daripada modal buat jalaninnya. Jadi ya tambahan modal malah bagus dong. Iya, itu. Modalnya terbatas, jadi nggak semua bisa diambil. Nah, dalam kondisi kayak gini, pertumbuhan dana kelolaan itu ya jadi berkah. Dan salah satu area di mana dana yang lebih gede itu secara spesifik kasih untung adalah dalam apa yang dia sebut situasi kontrol. Bisa dijelasin dikit nggak? Maksudnya kontrol ini apa sih? Oh, tentu. Situasi kontrol itu gini, itu investasi di mana BPL beli porsi saham perusahaan gede banget. Saking gedenya, mereka jadi bisa punya pengaruh kuat ke manajemen, kebijakan perusahaan, atau bahkan ya ngendalian sepenuhnya. Jadi beda ya sama sekedar beli saham di pasar terus berharap harganya naik. Oke, jadi ini bukan investasi pasif ya, tapi lebih ke aktif ngambil alih kendali atau paling nggak punya suara gede lah buat nentuin arah perusahaan itu. Dan ini jelas butuh modal gede ya. Ini justru naik seiring nambahnya dana kelolaan. Loh, kok bisa gitu? Loh, bukannya logikanya kalau dana kita gede malah lebih susah ya beli porsi segitu besar tanpa ketahuan atau bikin harga naik? Nah, ini uniknya. Justru kebalikannya kalau kita lihat dari sisi persaingan. Di suratnya tanggal 24 Januari 1962, Buffett nulis, peluang meningkat di bidang ini seiring bertambahnya dana. Ini karena penurunan tajam dalam persaingan seiring naiknya taruhan. Gampangnya gini, buat bisa main di liga kontrol ini, modalnya harus super gede. Gak banyak yang sanggup nyediain duit taruhan segitu. Oke. Saya nangkep sekarang. Jadi, makin besar dana BPL, makin eksklusif gitu ya, klub pemain yang bisa transaksi kayak gini. Modal besar itu jadi kayak benteng gitu ya, menghalangi pesaing lain masuk ke area strategi kontrol ini. Tepat, ukuran jadi keuntungan struktural di sini. Dia nyaring persaingan secara alami. Cuma sedikit pemain yang punya kapasitas finansial buat ikut rebutan kontrol perusahaan. Oke, itu sisi bagusnya ya, dari ukuran dana yang besar. Buka pintu eksklusif ke peluang kontrol. Tapi, kayak tadi dibilang, pasti ada sisi lainnya dong. Gimana sama investasi yang lebih pasif, yang disebut Buffett Generals? Ini kan saham-saham biasa yang dianggap murah tapi nggak niat dikontrol. Nah, di sini ukuran mulai jadi masalah kan? Nah itu dia, titik krusial lainnya. Untuk kategori generals, yaitu ya berburu saham bagus yang harganya di bawah nilai wajarnya, tanpa niat ngontrol, disinilah ukuran dana yang makin gede mulai kerasa jadi beban. Buffett sendiri sadar banget soal ini.
Di surat yang sama, 24 Januari 1962, dia bilang terus terang, dalam beberapa sekuritas yang kami tangani, membeli 10.000 lembar saham jauh lebih sulit daripada membeli 100 lembar, dan terkadang tidak mungkin. Makin besar dana yang harus diinvestasiin ke satu ide generals, makin susah dilakuin tanpa ngedorong harga saham itu naik sendiri. Ini masalah klasik lah, soal market impact sama likuiditas. Kalau Anda kelola dana gede, terus nemu saham kecil yang menarik banget dan murah, Anda nggak bisa gitu aja beli banyak sesuai kebutuhan portofolio. Tindakan beli Anda sendiri itu bakal ngedorong harga naik, jadi ya potensi untungnya kekikis. Kayak gajah masuk toko porselen lah, pergerakan Anda kegedean buat lingkungan yang sempit. Jadi ini dilema beneran ya? Buat strategi kontrol, modal gede, ngurangin saingan. Tapi buat strategi generals, modal gede malah bikin susah eksekusi karena likuiditas sama dampak ke harga. Kayak punya dua mesin yang beda arah gitu ya dalam satu kendaraan. Dan disinilah kita sampai ke inti hubungan kompleks antara ukuran dan kinerja. Ukuran itu mulai jadi penghambat ketika jumlah modal yang ada itu melebihi jumlah ide investasi bagus yang bisa dieksekusi efektif sesuai standar si manajer. Titik di mana modal ngalahin ide ini bukan angka pasti ya, tapi dinamis banget. Apa tuh yang bikin dinamis? Kok bisa berubah-ubah? Faktor utamanya itu siklus pasar. Coba bayangin pas pasar lagi bearish, lagi lesu gitu. Harga-harga saham bagus pada jatuh, banyak diskon di mana-mana. Nah, dalam situasi kayak gini, manajer dana raksasa pun mungkin masih punya banyak pilihan buat naruh modalnya secara untung. Ide-ide bagus relatif banyak dibanding modalnya. Oh iya, masuk akal. Pas semua orang panik jual, yang punya kantong tebel jadi banyak pilihan bagus ya. Nah, sebaliknya, bayangin pas puncak pasar bullish, pasar lagi semangat-semangatnya, udah jalan lama, harga udah tinggi, valuasi udah mahal. Di kondisi kayak gini, ide investasi yang beneran menarik, yang margin of safety-nya cukup, mungkin jadi langkah banget. Nah, pas kondisi pasar kayak gini, mungkin cuma dana-dana yang paling kecil, yang lincah, yang masih bisa nemu beberapa peluang sisa dengan potensi return tinggi. Buat dana gede, pilihannya jadi terbatas banget. Ini ngebantu kita ngerti salah satu keputusan penting Buffett belakangan, pas dia mutusin buat berhenti nerima mitra baru, alias nutup BPL buat investor baru, di akhir tahun 60-an itu kan ya. Ini bukan karena dia nggak mau duit lebih banyak, tapi karena dia ngerasa, pas kondisi pasar waktu itu, dia kehabisan ide investasi yang cukup bagus dan cukup gede buat nyerap modal tambahan itu, tanpa korbanin potensi return buat mitra yang udah ada. Persis. Ini tindakan yang didasari kejujuran intelektual sama tanggung jawab ke mitranya banget. Dia secara nggak langsung ngakuin dengan ukuran dana yang makin gede dan kondisi pasar yang berubah, dia nggak bisa lagi janjiin tingkat untung superior kayak dulu. Nambah modal tanpa ide yang sepadan cuma bakal nurunin hasil buat semua orang. Dan ini nyambung ke salah satu kutipan Buffett yang paling sering dikutip deh kayaknya. Dari wawancara Business Week tahun 1999, udah lama setelah era partnership selesai. Dia bilang gini, jika saya mengelola $1 juta atau 10 juta sekalipun, saya akan terinvestasi penuh. Tingkat pengembalian tertinggi yang pernah saya capai ada di tahun 1950-an. Saya mengalahkan Dow Jones. Anda harus lihat angkanya. Tapi saat itu saya mengelola uang receh. Ini adalah keuntungan struktural yang besar untuk tidak memiliki banyak uang. Saya rasa saya bisa memberi Anda 50% setahun dari $1 juta. Tidak, saya tahu saya bisa. Saya jamin itu. Gila ya, jaminan return 50% setahun. Kutipan ini benar-benar nunjukin pengakuan Buffett sendiri soal adanya keuntungan struktural yang dipunya modal kecil. Kemampuan buat gerak lincah, masuk ke peluang-peluang kecil atau yang kurang liquid, yang nggak bisa disentuh sama dana raksasa, itu aset berharga banget. Wah, pernyataan yang kuat dan jujur banget ya. Dia terang-terangan ngakuin kalau sebagian kinerja hebatnya di awal karir itu kebantu banget sama fakta dia cuma ngelola uang receh ya. Kalau standar dia sih receh ya. Dan tindakan Buffett nutup dana BPL buat investor baru, itu jadi makin kelihatan beda kalau kita bandingin sama praktek umum di industri manajemen investasi. Sering kan kita lihat manajer investasi malah terus gencar cari dana baru, buka keran AUM, aset under management selebar-lebarnya. Nah, itu kayaknya agak berlawanan ya sama kepentingan investor yang udah ada. Kalau dana kegedean bisa nurunin potensi persentase return, kenapa manajer kok malah pengen terus gedein dana kelolaan? Motivasinya apa dong?
Ya, motivasi utamanya seringkali ada di model bisnis industrinya sih. Kebanyakan manajer investasi kan dapat duit dari manajemen fee, biaya pengelolaan, yang dihitung dari persentase total dana kelolaan atau AUM. Jadi ya makin gede AUM yang dikelola, makin gede juga fee yang masuk kantong mereka. Nggak peduli persentase return buat investornya optimal apa enggak. Oh, jadi ada potensi konflik kepentingan ya di sini. Manajer bisa jadi lebih termotivasi ngejar pertumbuhan AUM buat pendapatan pribadi daripada fokus maksimalin persentase return buat investor. Kalau itu artinya harus ngebatasin ukuran dana. Betul, makanya keputusan Buffett nutup BPL itu nonjol banget. Itu nunjukin prioritas dia yang jelas. Hasil investasi buat mitranya itu nomor satu. Di atas potensi fee lebih gede dari AUM yang lebih gemuk. Dia paham banget kalau hukum angka besar, law of large numbers itu pasti berlaku. Lewat satu titik kapasitas ide, tiap dolar tambahan yang masuk itu cenderung ngasih kontribusi return marginal yang makin kecil. Ini benar-benar nunjukin adanya tegangan terus-menerus ya antara ukuran sama kinerja. Ukuran bisa jadi untung besar di strategi kontrol karena modal gede jadi penghalang masuk. Tapi ukuran jadi rugi banget di strategi generals. Apalagi pas pasar udah nggak murah. Karena yaitu, ngebatasin kelincahan dan naikin dampak pasar. Dan titik seimbangnya ini geser-geser terus, tergantung kondisi pasar sama ketersediaan ide. Sebuah dinamika yang kompleks dan butuh kesadaran diri tinggi dari seorang manajer investasi. Intinya sih bukan sekedar ukuran itu jelek, tapi ngerti kapan dan kenapa ukuran bisa jadi jelek atau bagus, tergantung strategi sama konteks pasarnya. Kalau gitu, coba kita tarik benang merahnya yuk. Pelajaran utama apa nih yang bisa kita ambil dari penelusuran bab 12 ini soal ukuran versus kinerja berdasarkan pengalaman awal Buffett? Buat saya sih, yang paling kerasa itu ya ukuran dana itu sendiri bukan faktor mutlak baik atau buruk, dampaknya situasional banget. Setuju. Dampaknya sangat bergantung pada ya minimal dua faktor utama lah. Pertama, kayak yang udah kita bahas, itu strategi investasi yang dipakai. Apakah strateginya diuntungin sama skala besar kayak kontrol tadi? Atau mungkin risetnya jadi lebih bagus? Atau justru kehalang sama skala besar kayak investasi di saham mikro atau situasi khusus yang butuh lincah? Dan faktor kedua, yang mungkin malah sering lebih dominan ya, itu kondisi pasar saat itu. Di pasar yang lagi tertekan, bear market, di mana banyak barang murah bagus, dana gede mungkin masih bisa leluasa gerak dan nyerap banyak peluang. Idenya banyak. Tapi sebaliknya, di pasar yang udah matang atau mahal, bull market, di mana ide bagus dengan margin of safety jadi langka, nah ukuran dana yang gede itu jadi jangkar beneran. Kemampuan buat manfaatin peluang-peluang kecil yang mungkin masih ada, jadi terbatas banget. Fleksibilitasnya hilang. Terus, implikasi praktisnya buat Anda yang dengerin gimana nih? Gimana kita bisa pakai wawasan ini? Implikasinya cukup langsung sih. Pas Anda evaluasi kinerja reksadana atau manajer investasi, jangan cuma lihat angka return historisnya aja. Penting banget buat pertimbangin ukuran dana kelolaan mereka sekarang dan lihat itu dalam konteks strategi spesifik yang mereka jalanin sama kondisi pasar terkini. Jadi, pertanyaannya bukan cuma returnnya berapa, tapi juga dengan dana segede ini, strategi mereka masih bisa jalan efektif nggak ya kayak dulu? Misalnya, manajer yang dulunya jago di saham kecil, small caps, kalau sekarang dananya udah triliunan, apa dia masih bisa lincah main di kolam yang sama? Kan beda ya? Pertanyaan bagus itu. Anda perlu kritis menilai apakah ukuran mereka sekarang cenderung jadi keuntungan atau malah jadi hambatan buat strategi yang mereka bilang mereka jalanin. Selain itu, perhatiin juga struktur insentif si manajer. Model bisnisnya mendorong mereka buat terus gedein dana nggak? Meskipun itu berpotensi ngorbanin persentase return Anda ke depan. Coba cari manajer yang kepentingannya paling sejalan lah sama kepentingan Anda sebagai investor. Oke. Sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang dan renungin. Mengingat skala dana kelolaan yang gede banget, yang dikelola sama banyak mega funds dan manajer investasi raksasa di era sekarang ini ya, seberapa realistis sih kita bisa berharap mereka bisa niru dalam hal persentase keuntungan tahunan ya? Apa yang dicapai Warren Buffett waktu dia masih ngelola uang receh di masa awal partnership-nya? Walaupun kita anggap aja manajer modern ini sama pinternya gitu. Ya. Hukum angka besar itu kenyataan matematis dan praktis di pasar modal. Skala memang bawa beberapa keuntungan ya, kayak akses dan sumber daya.
Tapi dalam lomba buat ngasilin persentase return setinggi mungkin, apalagi di pasar saham publik, ukuran yang kegedean itu hampir pasti jadi pemberat. Sesuatu yang menarik buat Anda pikirin lebih dalam sih. Diskusi yang sangat mencerahkan ya. Semoga penelusuran kita ke pemikiran awal Buffett ini ada manfaatnya buat Anda. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di sesi berikutnya.